Mario. Yang baju merah jangan sampai lolos. Eits. Yang baju merah jangan sampai lolos. Siawas. Halo 77 lovers. Jika kamu lahir tahun 70-an dan menikmati masa remaja di era 80-an, pasti tahu dong lagu tadi. Dan juga kenal dong Warkop TKI. Iyalah, film yang selalu bikin banyak orang ngakak sama 3 personil yang paling terkenal di zamannya. Siapa saja ya mereka? Yap, jawaban kamu benar sekali. Congratulations! Siap-siap dikirim koleksi film Warkop ke rumah ya. Tapi, yang bajakan. Bercanda. Oh iya guys, sebagai warga plus 62 yang baik jangan suka yang bajakan ya. Kasian dong mereka yang udah capek-capek bikin film original tapi malah laris yang bajakannya. Gimana tuh? Jangan lagi ya. Yuk guys, kita nostalgia bareng sambil mengenang film komedi ini. Pasti dong kamu punya kisah lucu, sedih, atau malah mengesankan. Oke? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info yang smart, inspiratif, and amazing dari Sisi Gelap 77. Dahulu bioskop di masa liburan akan selalu diisi oleh film-film komedi Warkop TKI dan penonton mengantri panjang untuk menyaksikannya bersama keluarga. Warkop TKI saat itu adalah simbol sebuah komedi cerdas yang memiliki kejelian menyentil isu-isu sosial yang sedang up to date. Maka tak heran ya, banyak banget yang menyukai film ini. Kita juga dong. Warkop awalnya bernama Warkop Prambors, yakni grup lawak yang dibentuk oleh Nanu Mulyono atau Nanu, Rudi Badil atau Rudi, Wahyu Sardono atau yang dikenal dengan Mas Dono, Kasino Hadi Wibowo atau Kasino, dan Om Indro, Indro Jojo Kusumonegoro. Mungkin ada ya yang baru dengar nama asli mereka. Nanu, Rudi, Dono, dan Kasino adalah mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta. Sedangkan Indro kuliah di Universitas Pancasila Jakarta juga loh. Mereka pertama kali meraih kesuksesan lewat acara obrolan santai di warung kopi yang merupakan garapan dari Temile Sanpura, kepala bagian programming Radio Prambors. Acara lawakan setiap Jumat malam antara pukul 20.30 hingga pukul 21.15 ini disiarkan oleh Radio Prambors yang bermarkas di kawasan Mendut, Prambanan, Borobudur alias Menteng Pinggir. Dalam acara itu, Rudi Badil dalam obrolan sering berperan sebagai Mr. James dan Bang Kolil. Indro yang berasal dari Purbalingga berperan sebagai Mas Towi dari Tegal, Paijo dari Purbalingga, Ubay atau Ansori. Kasino yang asli Gombang perannya bermacam-macam, yakni Mas Bay dari Jawa, Acing atau Acong dari Tionghoa, Sanwani, Betawi, dan Buyung dari Minang. Nanu yang asli Madiun sering berperan sebagai Poltak dari Batak, sedangkan Dono sendiri hanya berperan sebagai Slamet dari Jawa. Ide awal obrolan Warkop Prambors berawal dari dedengkot Radio Prambors, yakni Temile Sanpura. Radio Prambors meminta Hariman Siregar, dedengkot mahasiswa UI, untuk mengisi acara di Prambors. Hariman pun menunjuk Kasino dan Nanu, sang pelawak di kalangan kampus UI, untuk mengisi acara ini. Ide ini pun sering didukung oleh Kasino, Nanu, dan Rudi Badil, lalu disusul oleh Dono dan Indro. Rudi yang semula ikut Warkop saat masih siaran radio tak berani ikut Warkop dalam melakukan lawakan panggung. Katanya karena demam panggung guys, atau stage fright. Ada-ada aja ya. Dono pun awalnya saat panggung beberapa menit pertama mojok dulu karena masih malu dan takut. Setelah beberapa menit, barulah Dono mulai ikut berpartisipasi dan mulai kerasan. Hingga akhirnya terus menggila hingga akhir durasi lawakan. Lah beneran ini? Mungkin masih canggung kali ya. Nah, saat itu Indro adalah anggota termuda. Karena anggota Warkop yang lain sudah menduduki bangku kuliah, sedangkan Indro masih pelajar SMA. Paling brokoli lah ya. Brownies maksudnya. Sorry om.
Pertama kali Warkop muncul di pesta perpisahan, kalau sekarang sih prom night ya namanya, yang diadakan di Hotel Indonesia kala itu. Semua personil gemetar alias demam panggung dan hasilnya hanya bisa dibilang lumayan saja, tidak terlalu sukses. Namun peristiwa pada tahun 1976 itulah pertama kali Warkop menerima honor yang berupa uang transport sebesar Rp20.000. Berikutnya mereka manggung lagi di Tropicana. Sebelum naik panggung, kembali seluruh personil kumat kamit dan panas dingin, tapi ternyata hasilnya kembali lumayan. Tetap semangat dong ya, lihat nih ciri-ciri orang sukses, gak nyerah dan tetap terus berkaya. Gak kayak orang itu tuh, dimarahin dikit langsung drop 1 minggu. Siapa ya? Lu jangan ketawa aja lu, bikin gua sebel. Dan akhirnya di acara terminal musikal asuhan Mus Mualim, grup Warkop Prambors baru benar-benar lahir sebagai bintang baru dalam dunia lawakan Indonesia. Acara terminal musikal sendiri tak hanya melahirkan Warkop, tetapi juga membantu memperkenalkan grup PSP yang bertetangga dengan Warkop. Sejak itulah honor mereka mulai meroket sekitar Rp1 juta per pertunjukan atau dibagi 4 orang. Setiap personil mendapatkan Rp250.000. Mereka juga dikenal lewat nama Dono Kasino Indro atau disingkat dengan DKI. Sebenarnya juga merupakan pelesetan dari singkatan daerah khusus ibu kota ya. Ini karena nama mereka sebelumnya Warkop Prambors memiliki konsekuensi tersendiri. Selama mereka memakai nama Warkop Prambors, maka mereka harus mengirim royalti kepada Radio Prambors sebagai pemilik nama Prambors. Kelebihan Warkop dibandingkan grup lawak lain adalah tingkat kesadaran intelektualitas para anggotanya. Karena sebagian besar adalah mahasiswa yang kemudian beberapa juga menjadi sarjana. Maka mereka sadar betul akan perlunya profesionalitas dan pengembangan diri kelompok mereka. Hal ini juga bisa dilihat dari keseriusan mereka membentuk staf yang tugasnya membantu mereka dalam mencari bahan lawakan. Salah satu staf Warkop ini kemudian menjadi pentolan sebuah grup lawak yaitu Tubagus Dedi Kumelar alias Miing Bagito. Kenal dong ya? Ya, Miing juga sempat ikut dalam kaset Warkop dan film Warkop loh guys. Sebelum akhirnya ia juga membentuk kelompok lawak sendiri bersama Didin saudaranya dan Hadi Prabowo alias Unang yang diberi nama Bagito alias Bagiroto. Setelah puas manggung dan mengobrol di udara, Warkop mulai membuat film-film komedi yang selalu laris ditonton oleh masyarakat. Dari filmlah para personil Warkop mulai meraup kekayaan yang berlimpah. Dengan honor Rp15 juta per satu film untuk satu grup, maka mereka pun kebanjiran uang karena tiap tahun mereka memintangi minimal 2 judul film pada dekade 1980 dan 1990-an yang pada masa itu selalu diputar sebagai film menyambut tahun baru Masehi dan menyambut Hari Raya Idul Fitri di hampir semua bioskop utama di seluruh Indonesia. Pada film-film pertama mereka yang diproduksi oleh Bola Dunia Film, personil Warkop memerankan tokoh Slamet yang diperankan oleh Dono, Sanwani oleh Kasino, dan Paijo oleh Indro, contohnya dalam Mana Tahan. Namun dalam film-film selanjutnya mereka memerankan nama asli mereka yakni Dono, Kasino, dan Indro. Setelah popularitas Warkop di film peran-peran meredup, seiring dengan semakin bergesernya gaya komedi Warkop yang makin menjurus dewasa dan slapstick, Warkop DKI mulai melirik ke televisi. Dalam era televisi swasta dan menurunnya jumlah produksi film, DKI pun lantas memulai serial televisi sendiri. Serial ini tetap dipertahankan selama beberapa lama, walaupun Kasino tutup usia pada tahun 1997. Setelah Dono juga meninggal pada tahun 2001, Indro menjadi satu-satunya personil Warkop, sedangkan Nanu sudah meninggal tahun 1983 karena sakit liver dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Buat Om Indro, sehat-sehat terus ya Om. Tetap terus berkarya bersama generasi baru ya. Ya, walaupun gak akan ada yang bisa gantikan yang aslinya, seenggaknya mirip-mirip dikit jadilah ya. Nah, to you lovers, itulah tadi kisah perjalanan Warkop yang pernah terkenal di zamannya hingga sekarang juga masih banyak yang suka loh. Dulu ya, buat nontonin film mereka aja harus nunggu momen tertentu dulu, kayak ada pesta kawinan atau acara layar tancap. Benar-benar mengasyikan banget kala itu, dimana hiburan benar-benar minim banget. Makin seru lah pokoknya. Kalau kamu gimana guys? Pasti punya cerita menarik juga dong buat nonton film lawakan ini.
Kira-kira apa nih? Silahkan coret-coret di kolom komen bawah ya, siapa tahu ada yang ngalamin juga. Baiklah 77 lovers, sisi gelap 77 undur diri dulu. Nantikan video smart, inspiratif, and amazing lainnya ya. Dadah!